warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya wadudu ya wadud ya dal arsil majidi ya fa'alu lima yurid. Nas'aluka binuri wajhika alladzi mala'a arkana arsyika wa nas'aluka biqudratika allati wasi'atan kulla syai'in la ilaha illa anta ya mugisu ya mugis nagisna nagisna amma ba'd. Pertama, alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai limpahan rahmat beserta nikmat, kesehatan, kesempatan, kemampuan hati dengan cahaya iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitur Rahim dalam rangka melaksanakan yang pertama perintah Allah, yaitu sholat subuh, kemudian dapat diberjamaahkan, kemudian dilangsungkan dengan melaksanakan berwirid dan berdoa, dan sekarang kita dilaksanakan pengajian rutinitas kita. Mudah-mudahan kesemua yang kita lakukan merupakan nilai-nilai ibadah yang dicatat oleh Allah sebagai bekal ajang keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat seiring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda kita Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid, yang saya hormati Bapak Imam Khatib Bilal Ghorim, yang saya hormati orang-orang tua kami, ibunda-ibunda kami, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat karunia dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, selalu kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita dengan pertemuan ini sebagai ajang silaturahim. Selalu saya sampaikan, kita dipanjangkan umur, amin. Amin. Sehat, kuat, taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita dijauhkan dari semua bala. Yang ketiga, kita diberikan rizki yang banyak dan barokah, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tidak membaca kajian fikih karena ada sesuatu. Pada kesempatan ini saya sampaikan Qala Zainuddin MZ. Ya, jadi berbicara yang disampaikan oleh Pak Zainuddin MZ, ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Yang pertama 17 Agustus. Yang kedua 17 rakaat. Yang ketiga 17 Ramadan. Ya, kita bahas itu aja, ya. Yang pertama 17 Agustus memuat apa? Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bebas dari penjajahan, ya. Sehingga mendapat merdeka. Kemerdekaan ini isi dengan sebaik-baiknya. Apa isinya? Syukur yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemerdekaan ini kita diisi dengan syukur kepada Allah dengan cara yang baik, insya Allah menjadi baldatun toibatun warabbul ghafur. Negara, bangsa, daerah akan mendapatkan suatu daerah yang mendapatkan rahmat
karunia dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kece orang Jawa tuh loh jenawi, itu kan, aman, tentram, ya itu kan. Aktivitas kita bisa kita lakukan dengan sempurna. Nah, makanya kemerdekaan ini kita, ya, mari bersama-sama junjung tinggi. Jangan kita berbuat kerusakan setelah dibuat merdeka. Karena apa? Allah tidak ridho. Tidak ridho. Apa dalam Al-Quran nyatakan? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi ini setelah bumi ini dibuat merdeka. Ya, kalau dulu kan susah, hidup juga susah, apalagi mencari, apalagi beraktivitas. Sekarang udah bebas, jangan dikotorin lagi. Ya, oh Pak Ustadz, kami berjihad di jalan Allah. Jihad tuh, ya, yang di mana letaknya jihad? Kalau kita jihad sampai membunuh orang yang beriman, Masya Allah, apa ujung-ujungnya? Kan itu. Akhirnya apa? Terbunuh orang yang beriman. Berarti kita akan mendapatkan sanksi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus berpikir, ya. Memang kita itu pada zaman Rasulullah, kita ada peperangan untuk kita menjadikan orang yang bebas dalam melaksanakan ketauhidan kepada Allah, mengajarkan li'ilati kalimatillah, menjunjungkan ayat-ayat Allah, agama Allah. Memang dari zaman Rasulullah memang ada, ya. Tapi kalau di tempat kita ini sudah aman, apalagi kita, ya, ini jasa semua apa Rasulullah yang mengajarkan kepada kita. Apalagi kalau sudah merdeka, kita tinggal beribadah kepada Allah, ya. Insya Allah kalau kemerdekaan diisi dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapat jadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Janganlah kita hidup anarkis, ya. Nah, mari kita bersama-sama cari kebersamaan, ya, di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus ingat kepada para pejuang yang sudah mengorbankan jiwanya, mencucurkan darahnya, menghancurkan hartanya. Untuk apa? Untuk kita. Makanya mari kita bersama-sama kita doakan para pahlawan yang sudah meninggal dunia, yang gugur di medan perang demi kemuliaan negara Republik Indonesia. Kita doakan semoga mereka semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hadaniyah liradhiyallahu ta'ala bi barakati surat Al-Quran doanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nah, kalau kita sudah merdeka, yang kedua, ya, kita jangan lupakan 17 Ramadan. 17 Ramadan apa itu? Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Apa bunyinya Al-Quran diturunkan? Iqra. Surat apa? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kita baca. Pertama, perintah Allah dibaca. Ya. Al-Qur'an itu baca dulu. Kenali dulu. Ya. Begitu. Ya, makanya yang pertama turun surat Al-Iqra. Iqra. Ya. Dibacanya Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, baru dibacanya dapat pahala, ya. Di dalam hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia menyatakan Iqra'ul Quran ta'abbudan bitilawatihi. Baru dibacanya Quran menjadi ibadah di mata Allah. Mau salah, mau benar, kalau masih tahapan belajar, itu menjadi ibadah di hadapan Allah, ya. Makanya kita mari bersama-sama baca Al-Quran itu. Pak Ustadz, kami tidak bagus suaranya. Tidak perlu bagus suara lah di mata Allah. Yang penting ikhlas hati
dalam membaca Al-Quran, ya. Mari, kenapa? Quran itu sebagai imam kita, maka kita harus kenali, maka kita harus baca, maka kita harus tadaburi, maka kita harus mampu mengartikan, harus mampu mengamalkan Al-Quran, ya. Makanya di dalam hadis Rasul nyatakan juga, menja'alal Qur'ana amamahu dakhalal jannah. Siapa orang menjadikan Al-Quran sebagai imam, petunjuk dalam kehidupannya, dia akan masuk ke dalam surga, ya. Makanya kita, ya, mari berpola kepada Al-Quran, ya. Insya Allah manusia, kalau memang itu Al-Quran selalu kita gali dan mampu kita mengamalkan, insya Allah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan dikit-dikit orang baca Yasin bid'ah, orang ini bid'ah, ya. Bid'ah gak lo? Tentu kan? Jangan kita bid'ah. Sesuatu perkara yang baik itu tidak adanya bid'ah, ya, tidak ada bid'ah. Ya, saya sampaikan kemarin kan, berbicara mengenai tentang Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang memberikan contoh puasa tanggal 10 Muharram itu siapa? Siapa coba? Yahudi. Tapi kenapa oleh Rasulullah disahkan kepada sahabat, antum ahaku, ya, bi Musa antasumuna, kalian yang lebih berhak berpuasa pada tanggal 10, bukan orang Yahudi, tapi kita inilah. Itu padahal contohnya orang Yahudi, orang kafir. Masya Allah, itu namanya kebaikan. Artinya kita sampaikan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa orang mendatangkan satu kebaikan, Allah balas 10. Yang namanya kebaikan itu tidak bid'ah, dolalah, enggak. Hasanah, ya, hasanah semua. Insya Allah nilai pahalanya besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka jangan dikit-dikit kita selalu berbid'ah, jangan. Sama dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Nah, itu apa? Doa iftitah. Siapa yang bacakan itu? Ya, sahabat-sahabat yang mana? Ketika Rasulullah, ya, sholat, ya, orang mengucapkan kalimat itu setelah selesai, man qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Siapa yang mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi? Anak, ya, khata'un ya Rasulullah, salah ya Rasulullah. La, tidak. Ya Allah qad putihat abwabus sama wa babul jannah. Allah telah membukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga. Oleh karena itu silahkan baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ya, itu siapa? Makanya itu di situ kita jangan dikit-dikit ke orang itu mengatakan bid'ah. Apakah lagi kita menyalah-nyalahkan, ya, para pendahulu, para musannif, ya, para mujtahid. Tak usah, ilmu kita tidak nyampe. Siapa kita? Kurun keberapa kita? Ya. Nah, walaupun jadi ustadz, janganlah suka mempermasalahkan masalah orang-orang bilang-bilang bid'ah. Tak usah, gitu kan? Tak usah kita bilang hal-hal semacam itu. Lagi Imam Syafi'i juga tidak pernah membid'ahkan, ya. Ya. Cuma pendapat berbeda-beda. Salah satu contoh, ya, kaifiyat hukumnya seperti apa? Ketika Imam Syafi'i datang kepada Maliki tidak kunut, dia pun tidak kunut. Ketika Imam Maliki gurunya datang ke Syafi'i kunut, dia ngikut juga kunut. Berarti tidak membid'ahkan. Cuma pendapat itu untuk memudahkan pekerjaan kita, ya. Bapak dan Ibu saya hormati, mari kita bersama-sama kita baca Al-Quran, ya. Quran itu, Pak Ustaz, kami cuma bisa kulhu, al-falaq, an-nas, inna atau ina, jadi juga. Yasin Pak Ustaz, jadi juga. Enggak jadi apa-apa. Karena apa? Di dalam surat An-Najm dinyatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sesuatu perkara yang mudah di dalam Al-Quran. Kalau kita bisa Yasin, silakan. Bisa Waqiah, silakan. Bisa Tabarok, silakan. Bisa surat saja, silakan. Ya, surat-surat pendek silahkan. Yang jelasnya kita sudah melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Iqra, ya, baca dulu. Jadi sebelum kita bisa mengartikan, mengamalkan, dibaca. Kalau memang sudah bisa membaca, lalu kita artikan, lalu kita amalkan di dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, apa lagi? Yang ketiga 17 rakaat. Ya udah, 17 rakaat sehari semalam, yaitu sholat 5 waktu. Mana? Duhur, asar, maghrib,
isya, subuh, ya. Itu mari kita bersama. Jadi mengamalkan, mengisi daripada kemerdekaan diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Makanya alhamdulillah semakin sini semakin penuh lagi. Kalau dulu kan penuh benar. Nah, sekarang mulai ada 2 shop lagi. Kadang nggak mungkin mau mencapai 3 shop. Ibu-ibunya sudah banyak lagi. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, kekuatan dapat hadir di rumah Allah ini. Alhamdulillah, ya. Nah, mudah-mudahan kita dengan melaksanakan sholat 5 waktu setelah berjamaah, mudah-mudahan kaidah-kaidah hukum dan yang sampaikan hadis Rasulullah 27 kita dapatkan, ya. Kenapa saya selalu menekankan dengan sholat? Ya, karena sholat itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu menjadi kuncinya surga. Oleh karena itu jangan ditinggalkan sholat. Mari kita bersama-sama mengamalkan dari kemerdekaan ini. Wujudkan rasa syukur yang paling dalam kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah, bil khusus yang wajib seperti sholat 5 waktu, ya. Jangan ditinggalkan tuh sholat, ya. Apapun yang menimpa jiwa kita jangan sampai ditinggalkan, ya. Mau sendiri, mau berjamaah lebih bagus, ya. Silahkan laksanakan sholat 5 waktu, ya. Karena udah dipesankan ketika Rasulullah mau meninggal dunia, pesankan kepada putrinya siapa, Fatimah. Apa bilang Rasulullah ketika mau meninggal? As-sholah, 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 an-nisa, 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 ihfadun nisa. Sholat, sholat, sholat. Perempuan-perempuan jaga kaum perempuan, ya. Oleh karena itu, ya, sholat menjadikan suatu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melalaikan, ya, dalam sholat, ya. Memang gambaran orang itu kan beda-beda, Pak, ya. Ada yang munafik itu munafik orang Islam, ada juga yang orang kafir, ya. Makanya tingkatan munafik itu banyak. Kalau tingkatan orang munafik Islam, dalam Quran dinyatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu ingin menipu Allah, pada hakikatnya menipu dirinya sendiri, ya. Kemudian kalau dikumandangkan untuk melaksanakan sholat, qamu kusala, dia dia berdiri, tapi dia bilangnya nanti, merokok dulu, ngopi dulu, ya, neron dulu, ya, makan dulu. Nah, itu banyak di tempat itu. Nah, itu namanya munafik orang Islam. Kalau munafik orang kafir bagaimana? Kafir jahiliyah, lain ceritanya lagi, ya. Wasawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Nah, itu, ya. Diberi terang tidak diberi terang, diberi pengarahan tidak diberi pengarahan, diberi petunjuk tidak diberi tunjuk, dia tidak akan beriman. Maka Pak, kafir itu ada 2, kafir harobi, ya, itu kafir dimi, kafir harobi yang memusuhi kita. Maka kalau kafir harobi kita bunuh, ya, karena memusuhi kita. Mana kafir harobi? Ya, dalam Quran, qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum, ya, dalam surat Taubat, di mana kamu bertemu dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir yang musyrik, kamu bunuh. Dan itu, nah, dapat seperti itu. Nah, itu. Kemudian kafir dimi, kafir tetangga kita. Sehingga Rasulullah memesan tercium makanan, sayuran yang dimasak oleh kita, kasih. Ya, itu namanya kafir dimi. Kafir dimi itu kafir di tempat kita atau di daerah kita, dia membajukan bangsa kita, baik secara masalah urusan bisnis, secara apa, dan dengan kita muamalahnya baik. Maka kalau kita punya makanan, kasih. Itu namanya kafir dimi. Siapa mesan? Rasulullah, ya. Maka jangan sedikit-dikit kita selalu menganggap kepada orang itu selalu kita suudon. Kita harus baik sangka. Kalau memang lahiriah
kelihatan oleh kita masih baik. Tapi kalau sudah tidak baik, apa boleh buat? Ya, nah Islam itu membuat cinta damai, tapi Islam itu tidak bisa dikucak. Kalau memang kita dibuat macam-macam, pasti akan bangkit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengisi daripada kemerdekaan, wujudkan rasa syukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah, ya, wabil khusus salat 5 waktu. Karena Allah menyampaikan surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Ya, Allah tidak akan menyiksa suatu hambanya, sesuatu manusia, sesuatu umatnya, suatu bangsa di mana orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur beriman, ya. Syukur itu apa? Izra'ul a'dha'i fi mardatillah wa izra'ul mali fiha. Menjalankan seluruh anggota di jalan Allah, menjalankan harta pun juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu saya hormati, mudah-mudahan tausiah ini akan bermanfaat. Kita simpulkan bahwa kita jangan sampai melupakan 3 hal. Pertama 17 Agustus, yang kedua 17 Ramadan, yang ketiga apa lagi? 17 rakaat, yaitu sholat 5 waktu, yaitu. Nah, jadi kita simpulkan 17 Agustus, 17 rakaat, 17 Ramadan. Ya, jangan kita ditinggalkan ini. Mari kita. Ini pesan saya tentang mensyukuri rahmat Allah membuat negara bangsa kita merdeka, karena dengan doanya para pejuang kita yang terdahulu. Oleh karena itu kita pun juga mari bersama-sama senantiasa selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan. Mudah-mudahan dengan hal itu kita lakukan, kesemuanya diisi. Pertama dengan merdeka itu diisi dengan sholat, yang kedua kita dengan senantiasa membaca Al-Quran. Insya Allah akan mendapatkan barokah dalam kehidupan kita, bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini saja, lebih dan kurang mohon maaf. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peraturan baca Al-Quran, apakah baca Al-Quran itu kita dari awal, misalnya dari Al-Quran, continue sampai ke surat atas, atau boleh di mana aja yang kita baca, mana yang kita baca? Nah, karena ini karena kita baca Al-Quran, kita tahu batasnya mana. Ini sampai kita ingin baca Al-Quran lagi, tapi tidak tahu mulai dari mana, apa namanya, tapi kita tidak tahu. Apakah boleh ngacau kalau misalnya yang baiknya lebih mana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau Pak Ustadz dikacau ini, kan? Misalnya sudah lewat daripada surat Fatihah, udah surat Al-Baqarah, di mana? Ain yang mana? Lah, itu kan misalnya seperti itu kira-kira. Nah, ain yang mana? Ternyata mungkin kelewat atau tidak. Apakah menjadi dosa? Tidak. Tidak menjadi dosa, insya Allah. Ya, tidak menjadi dosa. Mana saja yang dibaca, insya Allah merupakan ibadah. Makanya di dalam Al-Quran nyatakan juga kan, tadi saya sudah sampaikan, Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah sesuatu perkara yang mudah di dalam Al-Quran. Kalau belum bisa kita membaca tadarus, menamatkan dari awal sampai akhir. Jadi mana saja yang mudah, bermanfaat. Quran itu kan kalimah yang sangat nadmahnya itu sangat bilagah, sangat bagus sekali, yaitu kan. Makanya apapun yang dibaca bernilai pahala. Dikacau tidak dikacau tetap jadi pahala, ya. Tidak dikacau lebih baik, dikacau baik. Nah itu, jadi silahkan aja. Ya. Ada kalanya kan kayak gini, orang jadi imam. Di rakaat pertama dia baca surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai selesai. Ya. Sampai selesai. Sudah itunya di rakaat kedua baca apa?
Ya, alam nasrah laka sadrak. Padahal itu ayat itu setelah alam nasrah. Ya. Kenapa dibulak-balik seperti itu? Apakah bisa? Bisa, terserahlah, gitu kan? Itu. Nah, jadi sila tidak membatalkan sholat, tidak, karena harus sholat. Tapi yang lebih baik alam nasrah dulu, baru lam ya kunil di sholat rakaat yang kedua. Memang gagah surat Al-Bayyinah itu kan? Gagah nampaknya seperti di atas surat alam nasrah. Padahal dia di bawahnya, itu kan? Setelah inna anzalna kalau tidak salah, setelah surat Al-Qadar. Lam yakunil. Tapi kalau dilihat posisi kacamata kita, seolah-olah dia di atas surat Al-Qadar, padahal setelah surat Al-Qadar. Nah itu. Paham? Makin belajar kita tengah kembali, makin dalam rasanya, makin banyak dosa yang kita tapi makin kita mati itu karena nggak ada yang bawa. Ya, bagus. Di rasanya itu gimana? Bagaimana untuk menerapkan hati kita itu yang apa yang kita pikirkan dosa-dosa kita, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Wanko berbicara menanyakan tentang semakin mengkaji ilmu agama, semakin merasa hampa hidup kita karena yang itulah yang namanya apa? Ya, orang beriman. Itu kan? Maka dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, idza dzukira qulubuhum, gemetar hatinya, terpanggil, rasa takut, ingat seluruh dosa yang dilakukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Nah, yang tadi sering kita mengaji, sering disampaikan ayat-ayat Allah, merasa hidup kita bahwa hampa untuk kebaikan, hanya dosa yang ada. Nah, itulah namanya orang beriman. Nah, untuk menenteramkan hatinya apa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah berikan modal lagi. Ketahuilah, dengan selalu menyebut nama Allah, hati Anda tenang. Jadi ya, masa lalu ya, banyaklah kita beristighfar kepada Allah, perbaiki, imbangi dengan kebaikan kita. Maka Allah nyampaikan lagi, ya, kalau kita takut dengan apa yang kita lakukan dosa, seolah-olah kita tidak punya amal baik, banyak sekali dosa, bagaimana kami untuk kembali kepada Allah? Bagaimana kami untuk takut dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Imbangi masih kita hidup di dunia dengan kebaikan. Apa kata Allah? Innal hasanata yubhibna syai'ah. Kebaikan-kebaikan itu akan mengalahkan kejelekan-kejelekan kita. Sifat kejelekan kita, hal-hal yang terjadi dalam jiwa kita sudah dilakukan, Allah akan hapuskan, ya. Oleh karena itu banyak zikir, ya. Dan zikir zahar. Ya. Seperti misalnya baca Quran kan. Iya. Kemudian coba doa. Kemudian banyak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai mana hebat jahar dengan samar, gitu. Ada qasir atau khafi. Nah, itu banyak. Bagaimana jahar dengan syir dengan khafi, itu kan. Yang lebih bagus yang mana? Kalau dalam tuntunan ibadah yang wajib, semua bagus karena diatur, ya, karena diatur. Kalau sholat duhur asar syir,
atau khafi, ya kan? Duhur, asar, sir atau khafi, walaupun berjamaah. Ya, jangan kita sholat duhur asar berjamaah. Nah, imam tidak tahu, misalnya kan tidak mengkaji ilmu fikih atau tidak mengkaji hadis, dah datang ke depan sholat duhur, Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Justru walaupun itu ya bacaan yang wajib Fatihah, tapi kalau dijaharkan ketika sholat asar dan sholat duhur, hukumnya makruh. Batal sholatnya tidak, tapi makruh hukumnya. Ya, makruh itu kan sesuatu perkara yang dimakan dapat pahala tidak, itu kan? Nah, itu kan diazab tidak kan, itu dapat siksa tidak. Nah itu, nah, jadi kurang pahalanya. Tidak boleh sholat duhur asar dijaharkan. Dalam wajib ada yang wajib disirkan, seperti mana? Itu tadi duhur asar itu harus disirkan oleh kita. Tak usah dijaharkan. Nah, ada juga yang wajib dijaharkan, seperti sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, itu kan? Itu silakan dijaharkan. Nah, itu karena memang perintahnya, karena ketika berjamaah harus kamu jahar, ya. Nah, sekarang berfaedahnya di luar sholat atau jadi luar sholat, bagaimana kalau dijaharkan dengan sir? Yang mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang jahar. Ya, kalau orang bisa menjaga dirinya dari sifat ria, sombong, takabur, ingin dipuji orang, bisa menghilangkan itu, yang lebih baik jahar. Kenapa? Dalam hadis Rasul nyatakan, ya, ketika kita sudah sholat berwirid, ya Rasulullah, berwirid ini ketika berjamaah lebih baik sir apa jahar? Jawab Rasulullah, jahar. Kenapa jahar? Karena kamu beribadah kepada Allah, selain kamu beribadah, mengiklankan, artinya memberitahu kepada jamaah yang baru belajar bacaan wiridan terpatah-patah. Jadi artinya kamu jadi seorang seorang dakwah. Artinya apa? Kamu mengamalkan lalu dipetik oleh orang lain. Yang tadinya bisa semakin mantap, yang tadinya terpatah-patah jadi bisa, ya. Maka pintar karena belajar, bisa karena biasa. Nah, itu maka pahalanya dapat dua, dapat kamu beribadah kepada Allah dengan diri sendiri, yang kedua dapat kamu pahalanya mengajar, berbagi ilmu kepada orang lain. Jadi lebih baik yang jahar dalam sunnah. Kalau dalam yang wajib udah diatur tadi, udah saya sampaikan. Jadi yang jahar, ya, yang jahar itu kan, ya. Udah Datuk, apa lagi? Baca mano kita baca Quran kadang kan. Nah, baca Quran silakan jahar, itu kan, silakan jahar. Ada ya, apa lagi ada yang nyimak, ya. Kalau saya kan kadang lewat orang lagi baca Quran, tersimak oleh saya, itu salah, nah itu benar, nah itu kan berarti kita sama-sama membaca juga dalam pikiran kita, nah itu kan. Cuma kalau orang yang lagi belajar, Pak, ya mohon maaf, yang orang lagi belajar kalau salah jangan perlu ditegur keras-keras, enggak lagi dia ngaji. Ya, orang belajar ke masjid sholat, tumben kamu ke masjid, biasa kamu ada makanan, kue, wah tidak ada lah kan datang, itu niat kamu ya, tidak kan, salah, lagi belajar ngaji, salah, jangan cari itu caranya. Karena apa? Ada pepatah mengatakan suatu kaidah hukum, al-udru hakun wajibun lil mubtadi. Salah itu bagi orang belajar wajib, tapi kita harus benarkan, ya. Jadi situ, ya, jangan, itu kan. Wah, kini disorot di masjid kok, itu kan. Datangnya banyak-banyak misalnya, gitu. Kamu kalau disorot datang, ingin kamu nengok di media, wah, ngamuk orang itu kan, enggak lagi datang. Nah, jadi tahu seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama bagaimana caranya, gitu kan, sikap yang baik, ya. Karena orang yang belajar tidak menjadikan dosa. Tapi kalau orang yang sudah bisa, ya, kalau kita ada kesalahan, kita tegur, jadi tegurnya yang baik, yang membuat jiwanya juga dia tenang, ya. Udahlah. Ada acara mau nikah ponaan. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya selaku manusia biasa, ya, kebenaran adalah milik Allah mutlak, kesalahan adalah kebodohan saya sendiri. Karena itu saya minta maaf pada semua ampun. Ya, mari kita bersama-sama kita selalu mengisi kemerdekaan ini dengan banyak zikir kepada Allah, wabil khusus sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Saya sering sampaikan dalam sebuah pantun, ya, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa selalu mencium Ka'bah. Kalau hidup kita ingin indah dan barokah, jangan lupa selalu sujud di atas sejadah, insyaallah barokah. Ini saja lebih kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.